Makanya mumpung ada kesempatan ada PTSL atau sertifikat massal ini, dimohon kan dimaksimalkan mungkin, dimanfaatkan mungkin semaksimal mungkin Pak. Mumpung murah, mumpung ada tahun ini, tahun depan belum tentu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak ya. Saya kenalkan dulu, saya Rizal Pak dari Petugas Ukur, dan itu teman-teman saya yang membantu saya nanti ukur di Desa Anjajar. Yang rambut pendek itu Mas Langgeng. Mas Langgeng berdiri, Mas Langgeng. Ini Pak tiange. Mas Langgeng asli pun di Mas Langgeng niki. Trenggalek. Kalau pulau Probolinggo Pak nggih, ngapunten. Kalau bahasa Jawa masih sedikit-sedikit bisa. Kalau yang satunya itu Mas Yusril, itu asli Trenggalek, Munjungan Pak rumahnya. Langsung aja dari Pak ya, langsung ke teknis aja nanti waktu pengukuran. Kalau teknisnya itu ya seperti biasa untuk pengukuran tanah. Kita awali langsung dari besok. Kita berawal dari blok mana Pak? RT 15. RT 15 besok insya Allah kita lakukan di pengukuran di RT 15. Blok 13, 14, 15. Besok insya Allah kita ke sana. Untuk patok tadi yang dijelaskan sama Mbah Lurah. Untuk sementara yang semisal nanti kita di lapangan, kalau masih belum terpasang patok, kalau ada orangnya, misalnya ketika di rumah orangnya ada, kita panggil tidak apa-apa langsung, tidak perlu patok, tidak apa-apa Pak. Kalau semisalnya tidak ada orangnya atau gimana, maksudnya ada hambatan atau ada halangan waktu kita pengukuran, sementara pakai patok ajir itu tidak apa-apa Pak, pring atau kayu lah buat penanda, yang penting ada penandanya Pak. Maksudnya penandanya itu tanda batas antar pemilik tanah yang satu sama lain. Gitu aja, itu tidak apa-apa untuk sementara kalau tidak ada patok bedot Pak ya. Terus yang saya tekankan lagi untuk yang kawasan hutan atau kawasan perengan lah istilahnya, kalau bisa yang daerah sana itu benar-benar dimantapkan Pak ya, istilahnya itu benar-benar difikskan. Soalnya gini, semisal nanti kita waktu pengukuran di sana masih ragu atau gimana, nanti kita ke sana, jenengan panggil pemilik tanah atau yang sekitar sana, tidak apa-apa. Buat gini Pak, kalau kita balik daerah sana kan agak mikir-mikir misalnya Pak ya, kalau di daerah pegunungan kita nanti kalau ada kesalahan waktu pengukuran, kita kembali ke sana untuk revisi lagi kan agak gimana gitu istilahnya Pak ya. Kalau daerah perumahan kan kalau masih ada kesalahan kan masih enak, deket, pakai motor pun juga bisa. Kalau sudah daerah gunung kan kalau bisa kan benar-benar dimantapkan itu untuk batas-batas tanah. Kalau semisal RT atau Pak Kasunya ragu, itu kita nanti panggilkan narasumber yang apal daerah sana, itu tidak apa-apa Pak, kita tunggu, daripada kita nanti di sana ada kesalahan untuk kembali lagi ke perengan lah istilahnya kan gitu. Ini kemarin hasil dari foto udara. Untuk teknis pengukurannya Pak, untuk daerah sawah insya Allah sudah terbantukan sama foto udara. Jadi untuk yang daerah sawah kita maksimalkan di layar ini aja, buat nopo-nopo. Seperti itu kan sudah jelas itu Pak. Untuk petak tanah sawah-sawah itu kan sudah kelihatan semua batas-batasnya. Seperti itu. Misalnya seperti itu Pak ya. Nah, itu kan sudah jadi tuh Pak, satu petak tanah sudah langsung bisa diukur, tinggal kasih nama. Tapi dalam tanda kutip untuk daerah sawah. Tapi biasanya kalau daerah perumahan kan tidak kelihatan ketutupan pohon-pohon. Perumahan coba Mas Langgeng. Nah, seperti itu. Kita tetap mau tidak mau ya harus ke lapangan Pak, untuk yang daerah perumahan. Dan untuk pengukurannya nanti
itu kita ndak mesti ibaratnya satu petak gitu Pak. Jadi kita bisa nanti kita urutkan, misal dari ujung timur itu, ujung barat itu kita ambil langsung batas-batasnya aja langsung bisa itu Pak. Si A, si B, si D. Nanti baru kita muter ke belakang. Jadi tidak mesti harus nutup satu bidang, untuk supaya cepat. Kita jalan waktu pengukuran itu satu arah, kalau bisa jangan bolak-balik. Itu yang membuat capek istilahnya Pak. Kalau bisa kita satu jalan, depannya dulu ambil, depan jalan ini ambil, baru kita muter ke belakang. Dan seterusnya seperti itu. Mengirit tenaga untuk soalnya kan kita mengukurkan satu desa penuh Pak. Jadi yang kita ukurkan yang pemohon, bukan pemohon, dan yang sudah bersertifikat kan harus terukur semua gitu. Dan satu lagi untuk akses jalan Pak, akses jalan yang buat ke rumah ini kalau bisa kan dilepaskan dari hak tanah. Contoh ada Mas, contoh Mas, misal rumah itu kan harus ada akses jalan Pak. Kalau semisal rumah itu pemohon misal daftar, kalau buatan neten akses jalan niku buatan sakit tumut PTSL, soalnya dia kan tidak punya akses jalan untuk keluar gitu Mbak. Nah gini contoh kasusnya gini Pak. Oke lah kalau khusus pemukiman Pak ya, untuk jalan ke sawah atau ke Tegalan buatan apa-apa, masuk jalan setapak, maksudnya buatan medal pun buatan apa-apa, tapi untuk ke akses ke rumah atau ke pemukiman harus ada jalan, harus ada jalan. Yang paling timur itu Mas, contoh juga Mas, ojo barat barat itu belakang, rumah belakang misal rumah yang itu maju ke lagi, misal yang jalan ini ternyata ini hak milik rumah ini, ternyata dia ini tidak mengeluarkan jalan ini Pak, kan kasihan yang orang-orang sini tuh Pak, mereka kan tidak punya akses jalan untuk keluar. Jadi kalau bisa kan dikeluarkan hak tanah, dikeluarkan dari hak tanah jadi jalan akses untuk ke pemukiman ini. Kalau ini tidak keluar Pak, nanti kasihan yang pemukiman yang belakang tidak bisa daftar juga, tidak bisa jadi sertifikat. Apa? Seumpama cuma contoh seperti itu Pak ya. Untuk akses jalan kalau bisa kan dikeluarkan dari hak tanah. Ini kan buat ke depan. Oke, kalau contoh kasusnya kalau 1 tahun 2 tahun buatan masalah. Ketika sudah 10 tahun atau 20 tahun ke depan kan kita kan tidak tahu. Kalau semisal masih dianggap tanah hak kan bisa ditutup jalan itu Pak, kalau masuk sertifikat. Untuk kedepannya memang ibaratnya kan untuk kedepannya untuk desa Jajar juga, kalau bisa kan dikeluarkan semua akses jalan-jalan ke pemukiman. Terus untuk yang tadi untuk pecah bidang tadi Mbak ya, untuk pemecahan bidang itu ada solusinya Pak, ada solusinya. Kalau ibaratnya kan orang tua kan belum meninggal, ibaratnya kan gitu Pak kasarannya, kok Arab didum lemai kan ngono, itu bisa kita pecah. Misal tolong sawah kita contoh ini masih nama satu orang, ibaratkan nama orang tua tidak mau dipecah karena orang tuanya masih ada atau gimana. Misal anaknya ada 4 lah, ini tidak apa-apa Pak, kita pecah 4, tapi masih atas nama orang tuanya tidak apa-apa, kita sertifikatkan. Soalnya dari untuk biaya Pak ya, lebih murah ganti nama.
daripada sertifikat baru. Kalau semisal ini masih utuh atas nama orang tua, dan ketika anaknya salah satu ini dapat warisan misalnya ya, untuk mecah bidang ini biayanya ini seperti itu. Ini kalau ini sudah dipecah masing-masing, bukan apa-apa sertifikat tapi atas nama orang tua ada apa-apa. Nanti untuk balik namanya itu lebih murah daripada masih satu utuh disertifikatkan misal sama orang tua ya, atas nama orang tua sertifikat. Ini kan prosesnya kan ada banyak nanti Pak, pemecahan bidang. Nanti pemecahan bidang ini namanya masih orang tua dua, terus baru balik nama, prosesnya banyak. Mendingan dipecah sekalian atas nama orang tua, dipegang orang tua, ketika waktunya dikasih tinggal balik nama gitu. Balik nama mungkin insya Allah biaya lebih murah daripada sertifikat baru, buat baru istilahnya mandiri, itu pakai mandiri itu Pak. Mungkin itu ada yang mau ditanyakan mengenai pengukuran atau yang belum jelas, monggo. Nggih. Monggo yang mau ditanyakan Pak RT, nggih, monggo. Kita nanti bisa kita ngertikan langsung ke orangnya, enggak apa-apa Pak. Ke lapangan kita ngomong sama orang-orangnya. Mestinya kan gini Pak, kalau untuk akses jalan memang kan harus dikeluarkan, apalagi untuk yang di pemukiman warga. Tanahnya kan dalam tanda kutip orang kan tanahnya saudaranya sendiri. Nah, itu kan tinggal bicara saling sama saudaranya aja itu Pak untuk solusinya. Mestinya kan gitu. Sama saudara sendiri masa enggak dianggap. Nanti kita ke lapangan masih bisa lah, insya Allah dapat solusi ketika di lapangan. Maksudnya kita buka lah pemikirannya warga. Oh ya, semisal Pak, nanti kalau ada tanah, ketika tanahnya itu terpisah dengan jalan, itu otomatis jadi dua Pak ya. Nggih. Mana bawa sawah ini yang kita ini Pak, misal ini kan Pak ya. Ini kan dulunya mungkin jalan baru masih Pak. Ya. Jalan lama ini Pak. Apa? Jalan PU malah Pak. Tapi sertifikatnya belum PU. Belum PU. Oh, okay. Misal ini Pak ya, ternyata sawah ini sama sawah ini punya satu orang. Ternyata ada jalan. Itu otomatis kan jadi dua ini Pak. Tidak bisa jadi satu. Kalau ini di stop, kalau ini masih maksudnya masih diakui tanahnya, otomatis ini buntu sudah Pak. Tidak ada jalan sudah otomatis. Tapi kalau sudah berbentuk aspal ini kan nggak mungkin kok Pak. Irigasi juga Pak. Termasuk irigasi dan jalan itu otomatis jadi dua Pak bidangan. Apalagi untuk irigasi ke sawah, apalagi sungai, irigasi ke sawah untuk pengairan sawah itu otomatis jadi dua bidangannya. Kalau dibuntu kan otomatis kan Pak, merugikan orang lain, ya kan? Secara tidak langsung. Makanya harus jadi dua, harus benar-benar dilepas dari tanah hak. Ada lagi Pak yang ditanyakan? Kan dari persil pun kan sudah beda Mas, darat sama sawah. Nah, insya Allah sudah tidak bisa. Enggak, tetap satu-satu. Yang sudah sertifikat itu Pak ya, itu sudah ada ukurannya Pak. Tapi namanya juga PTSL. Ini kan PTSL juga kan Pak, ibaratnya kita membenarkan atau relokasi sertifikat yang dulu-dulu. Itu kan masih belum ada istilahnya, belum ada koordinatnya Pak. Itu kan ibaratnya kan bidangan masih melayang, letaknya di mana. Makanya kita perlu tetap mengukur satu desa penuh untuk meletakkan sertifikat tersebut.
Kalau di perumahan sudah enak Pak. Misal contohnya sing Tegalan mau Ci. Nang blok 13 ono mau salah. Tegalan. Nah, dur. Ah, segitiga itu. Nah, bidangan tersebut kan sudah sertifikat Pak itu. Yang L. Ah, ini. Contoh ini kan Pak ya. Ini kan kawasan kan Tegal loh Pak. Dan kita kan tidak kelihatan tanda batasnya sertifikat patok ini di mana kan tidak tahu kita. Atas nama siapa? Wiwi Sunarti. Atas nama sertifikat atas Wiwi Sunarti. Kalau gambarnya sudah ada Pak, semuanya yang sudah sertifikat. Tapi letaknya kan masih belum tahu kita di mana. Apalagi untuk kawasan yang Tegalan seperti ini. Kalau perumahan enak Pak, sawah enak. Cuma kita sebutkan nama, atas nama ini sudah pasang. Ini rumahnya Pak Ketua, tidak salah. Contoh rumah Pak Ketua ini kan sudah kelihatan kalau rumah. Tidak perlu Pak, tidak perlu diukur kan sudah kelihatan. Nah, untuk yang kawasan-kawasan Tegalan seperti tadi kan harus tetap ke lapangan Pak, meskipun yang sudah bersertifikat. Otomatis kan samping-sampingnya meskipun tidak diukur Pak ya, yang sertifikat. Kalau samping-sampingnya belum sertifikat kan otomatis kan terukur yang bidangan sertifikat tersebut ya. Seperti itu. Monggo, wonten malih. PTSL ini kan program 1 tahun. Takutnya ini kan kesempatan untuk bisa jajar tahun ini dapat. Kita belum tentu, meskipun pemerintahnya beda Pak nggih, Mbah Lurah. Meskipun tahun depan masih pemerintahnya Pak Jokowi misalnya, nggih belum tentu jajar itu dapat lagi. Gitu Pak. Makanya mumpung ada kesempatan ada PTSL atau sertifikat massal ini, dimohon kan dimaksimalkan mungkin, dimanfaatkan mungkin semaksimal mungkin Pak. Mumpung murah, mumpung ada tahun ini, tahun depan belum tentu ada. Untuk warga-warganya mohon diingatkan kan enak Mas Yasinan Pak Ji. Yasin kan ada kan di masjid itu monggo yang belum daftar, ayo undangan daftar. Sing tugas syukure wis teko kan gitu kan enak sudah Pak untuk cara sosialisasi biar cepat. Mungkin itu Pak dari kita untuk proses di lapangan besok. Monggo Pak Ketua kalau mau menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Jajar, yang terhormat tim pengukur dari BPN, yang terhormat Bapak-bapak Ketua RT dan rekan-rekan Pokmas dan sedaya perangkat yang saya hormati. Langsung mawon mukadimah nunut wong ngajeng Pak Lurah ngaten nggih. Kula langsung saja menambahkan teknis pelaksanaan pengukuran binjing. Nggih, teknis pengukur mengke dilaksanakan kalih tim pengukur. Lah niki kula mengke memberikan gambaran pendampingnya nanti siapa kan betah pendamping nggih jenengan ngaten. Pendamping nanti ngaten Pak nggih. Pendamping mangke saking perangkat niku satu tim niku satu kan 3 tim nggih, tim 1 2 3. Tim 1 perangkatnya 1, Pokmas 1. Tim 2 nggih ngaten, perangkatnya 1, Pokmasnya 1. Tim 3, Pokmas 1, perangkatnya 1. Nah, mangke dibantu malih kalian Pak Ketua RT dan atau utawi tokoh masyarakat yang tahu wilayah itu apal sak lingkungan itu tanah sapa ae. Ngaten nggih. Niku ngaten mengke. Dados mengke Pak Kasun kersane komunikasi pas misale dumawah dateng RT 11. RT 11 niku benjing sak tim.
napa niku? Blok 15 termasuk RT 19 nggih, Pak Mas. Nggih. Blok 15 termasuk RT 19. Nggih. Nggih. Niku ngaten, sebagian wilayah 15, sebagian wilayah 19. Namanya Pak Sukaji, mangke kan tahu nggih wilayah sing kagungan tanah A B C D. Nah, ini secara mayoritas liwatan sitok lur sing ndak apal niku kan mengke kan sharing ngaten nggih. Nggih ngaten. Dados mangke sing bantu ngaten. Untuk pertama kali besok mangke untuk blok 13 niku cukup Mas 1 orang, kalian berangkat 1 orang. Nggih, blok 13 sebagai wilayah datar terpadang. Ngaten. Terus personale mengke dibahas kemudian di-share buatan grup internal. Ngaten nggih? Nggih, ngaten. Kemudian yang blok 14 mangke dari Mas 1 orang, dari perangkat 1 orang ditambah Ketua RT 16 Pak Karni, ngaten nggih. Blok 15, blok 14 niku etan dalan, ngaten nggih, sak teko putuk. Nggih, teko putuk wilayahe. Teko lor putuk Bagu, Bagu. Lor putuk, makam lor putuk niku termasuk blok 14. Nggih. Dalan ngaler nggih. Nggih Pak Mujani ngaler. Oh niku berarti ngomong ngaler dalan dugi kuburan sak ngilen ngantos nggih Mbak Mujiati niku blok 14. Niku mungkin yang awal saking tokoh masyarakat ketua RT ini, ngaten nggih. Terus mangke yang blok 15 dari Mas 1 orang, dari perangkat 1 orang. Lah mungkin ditambah tokoh masyarakat yang tahu wilayah, otomatis niki Pak Sukaji termasuk wilayahnya, mungkin Pak Sukaji, ngaten nggih. Pak Sukarji, nggih. Ya terus benjing niku mulai pengukuran niku mangke nggih mengikuti ngaten Pak Karni, Pak Karji nggih. Nggih. Nggih khusus 2 RT benjing-enjing setat saking mriki, ngaten mawon. Nggih. Nggih enjing jam 7. Nggih jam 7. Nggih jam 7 niki dipun briefing kalih petugas niki, di briefing itu diwarai, ngoten nggih. Diwarai mungkin ngeten niku ngoten nggih. Lah terus hari berikutnya menunggu nggih, menunggu niki mungkin benjing selesai nomo boten kan dereng kantenan. Jadi otomatis ke blok berikutnya. Mangke paling wilayah Pak Karji kalih wilayah Pak RT 14 atau RT 13 mungkin niku mboten. Mangke dikomunikasikan kalian Pak Kasun nggih. Mas nggih. Lho balik Pak. Sing dari. Nggih, nggih mode malih KTP pemilik. KTP pemilik niku wajib pemilik bidang, baik sing ngajokne sertifikat maupun boten. Nggih. Niku kepengker pacare dipun surati Pak RT nggih. Surati KTP. Nggih, niku panggah Pak, panggah digunakan nanti. Pemilik bidang. Nggih. Pemilik bidang wonten wilayah jenengan. Sing Wonorejo, sing Sukorejo wau sing gandu KTP-ne nggih jenengan full. Nggih. Pemilik bidang wonten wilayah jenengan KTP fotokopi KTP-ne jenengan sing ngepul riyen. Mangke Pak Kasun utawi sinten mangke saged mendhet niku kangge pencocokan yang didhawuhi pengukur tadi. Kan ngoten. Nggih. Untuk yang KTP ini sebenarnya kan untuk ibaratnya warga yang tidak ikut, ibaratnya dalam tanda kutip tidak mendaftar. Kalau yang mendaftar kan pasti otomatis kan dari persyaratannya kan sudah ada fotokopi KTP, SPPT dan KK kan. Yang kita belum punya ibaratnya tanda kan yang belum.
yang belum pemohon, pasti kan kita kan tidak punya data sama sekali Pak untuk pemohon yang tidak ikut PTSL ini. Dan untuk yang sudah bersertifikat, misal yang sudah bersertifikat dan dia pun mengakui kalau dia sudah bersertifikat, itu terserah sebenarnya. Mau dimintakan KTP mboten napa-napa, mboten anu nggih mboten napa-napa. Ini khusus untuk yang bukan pemohon atau yang tidak daftar lah istilah kasarannya Pak. Yang daftar kan pasti sudah ada datanya untuk di Pokmas atau di panitia di sini. Itu aja Pak. Ya. G. Gini Mas, untuk yang sudah bersertifikat, kalau dari program ini pun kan yang belum bersertifikat, kalau semisal nanti sudah sertifikat sudah dibeli sebagian, kita tetap jadi satu sertifikat itu Pak Mas. Soalnya kan dari sertifikatnya kan masih utuh. Itu kan prosesnya kan ke nanti kan beda program maksudnya. G, monggo. KTP itu sistemnya itu KTP yang mendiami tanah atau KTP yang punya tanah sesuai dengan KTP. Yang menguasai tidak apa-apa Pak, yang menguasai, yang mendiami. Kalau semisal gini, kalau ada ibaratnya ya, ternyata itu satu lingkup punya orang tua, tanah orang tua, ternyata di sana ada orang tua sudah meninggal, di sana ada 5 anak-anaknya, gitu kan Pak. Itu salah satu mewakili buat nopo-nopo. Kalau belum dipecah, kalau tanah tersebut belum dipecah, gitu. Zaman contoh tanahnya Pak Siro, yang mendiami kan Pak Siro, tapi tanahnya itu atas-atasnya macam. Ya, ya itu. Sinto. Ya Sinto. KTP itu Ya yang diam Pak Siro. Nggih, yang menempat yang iya, anak Pak Siro. Nggih. Anak Pak Siro. Yang hak lah istilahnya Pak. Nggih, Biar yang jalurnya, yang jalur nggih jalur waris. Ibaratnya yang aman-aman aja Pak istilahnya kan gitu. Untuk penamaan dan penamaannya pun sama Pak. Ketika nanti kita di lapangan, kalau semisal masih nama orang tua masih belum diwariskan, tapi yang menempati sudah anak-anaknya, kalau sampean masih ragu ini sudah diturunkan atau belum, kita pakai nama orang tua itu tidak apa-apa nanti itu di lapangan. Tapi untuk KTP-nya, KTP yang menempati botol nopo-nopo. Misalnya ada tadi tuh satu wilayah itu nama orang tua dan yang menempati anak-anaknya 5 orang kan gitu tuh Pak. Ini belum terpecah. Perwakilan satu orang anaknya aja tidak apa-apa sudah. Yang warisnya asli ya, garisnya ibaratnya, garis warisnya. Kalau mau disertifikatkan harus setuju dengan saudara itu kan Pak, tetap. Kalau dipecah ya masing-masing KTP. Kalau masih satu maksudnya masih utuh, itu salah satu buat nopo-nopo gitu. Ada lagi Pak? Kalau mengenai KTP itu sambil jalan ada berapa? Kita fokus ke mengukur aja dulu. Setelah pengukuran pasti nanti ada jalannya lah untuk mengenai KTP, untuk simpelnya gimana, enaknya nanti pengambilan KTP-nya gimana. Soalnya kan setelah nanti Pak ya, setelah pengukuran ketika satu blok atau satu wilayah sudah tutup, ibaratnya misal besok kan 13, 14, 15. Kalau dilihat dari peta blok kan 13 kan kecil, ciut ibaratnya. Itu insya Allah besok sudah selesai. Itu kita nanti kan kita sortir loh, dari blok 13 pemohonnya ini ada berapa orang di blok 13. Dalam artian kita nyortir itu kita butuh Pokmas, butuh Kasun atau yang tahu wilayah di blok 13. Maksudnya berkas atas nama A ini letak tanahnya di mana di blok 13 kan gitu Pak. Kita kan masih tetap butuh warga atau perangkat-perangkat yang tahu wilayah tersebut. Jadi malamnya kita masih bisa pencocokan ulang lagi Pak. Kita siang pagi sampai sore di lapangan. Ketika sudah nutup, malamnya kita lihat di layar ini bisa atau di layar laptop nanti juga bisa.
ketika pun nanti ada kesalahan itu masih bisa kita benarkan Pak. Sampai ngomong aja itu sungkan-sungkan masih salah, langsung bilang gitu wis. Tidak apa-apa, kita benarkan langsung. Kalau kita bisa benarkan lewat laptop, kita bisa benarkan langsung di laptop. Kalau perlu ke lapangan, kita terjun ke lapangan besok. Selama ada kita bertiga di Desa Jajar, itu ambeien sambat, ada kendala apapun masih kita bisa layani. Mumpung saya ada di sini atau pecah bidang, itu harus kalau bisa kan semaksimal mungkin kalau masih ada kita. Meskipun kita nanti kita ngukur di blok 13, ternyata kita ngukurnya masih utuh, terus kita pindah ke blok lainnya. Selama ada saya, Mas ternyata blok 13 kemarin ada yang pecah 3. Sesuk baleni yo, monggo boten nopo-nopo, langsung baleni boten nopo-nopo. Mumpung masih ada kita bertiga, dimaksimalkan mungkin untuk pengukurannya di lapangan. Jadi jangan khawatir Pak ya. Untuk kesalahan pun meskipun kita nanti pergi, istilahnya sudah selesai pengukuran, ketika ada kesalahan atau ada perubahan bidang, nanti masih bisa dibenarkan. Jadi masih aman betul nopo-nopo. Jangan khawatir ibaratnya. Nggih niki Pak RT niki warga jenengan warga kita yang pengen mecah bidang niku sebagaimana yang sudah jalan jadi selama niki nggih. Sing penting eten ngapunten. Niku yang penting keluarga ahli waris yang punya hak niku pun matoki dewi-dewi mboten sah ngundang dari pemerintah desa. Saya harapkan ngoten kesane cepet nggih. Kalau ngoten Ibu selama ini pun ngoten Pak. Pun ngoten. Dados atas nama si A kemudian diwariskan dipecah ning nggone anak putu, silahkan ABCD niku si Sutosinoyo pokoke dipatoki ditengeri dhewe. Ngoten. Yang bersangkutan cara basane Keluarganya sendiri. sak keluargane mboten sah ngundang pemerintah desa ke tempat. Oke, kecuali ada permasalahan yang memang penting banget. Lah iki pun cetha nggih selama ini ngoten punan iki. Pun ngoten niki selama ini ngoten nggih. Alhamdulillah. Ini saya kuatkan gitu. Selama ini sudah begitu. Nggih, penguatan. Biasanya ada sing kemlelet Pak warga dijaluk perangkat, sing jaluk pasang. Biasanya kan ada. Jaluk diukurno. Padahal nih yang paling akurat inggih niki, sakniki. Dadi ukurane kanca perangkat niku kan untuk sementara. Iki memastikan nggone segel. Lek saniki lek pun ukurane niki pun pasti pun fix. Dasar teng sertifikat nggih ukurane beliau-beliaunya ini, tim ahli ini. Niku nggih. Dan tak tegaskan sekali lagi niku berita baiknya malam hari ini bahwa patok semua bidang tanah kan kudu terpasang. Dene kok ndak iso masang, yang penting yang bersangkutan pas waktu ukur ada di tempat. Cetha nggih. Nggih, ngoten nggih. Lah ora RT-ne apa iso memastikan? Napa saged jenengan nyakep iki lemah si A si B? Ngarah-ngarah. Napa wonten Pak RT? Lah mboten wonten, disampaikan sing duwe lemah teko pas pengukuran. Dina Rebo sampean teko ning lapangan kon nunggu. Petugas akan datang. Kon nunggu nggih. Engko dicakepi Pok Mas karo RT nggih. Mben burine ya niku nggih, ini yang bersangkutan. Gen ning kono ku ngetok-ngetok pring apa kayu dicet yang bersangkutan. Apalagi yang wilayah Perengan. Niki lebih-lebih yang Perengan panggan niku sing ketutup pepohonan krana niki fotone satelit niku wau. Niku panggah kula suwun sing bersangkutan pemilik tanah kudu ditembusi. Nggih. Wis iki keringanan iki mung ruksah pisan. Ora ra iso sempat ngecor. Nggih. Nggih to. Kan gini Pak, kalau dari meskipun dari daerah Perengan gitu, kalau misalnya ada patok, kalau tidak punya yang tidak ada pemilikan, sampai kan bingung tuh. Nah Tegalan Ombo, ake patok, nek sopoan kan sampai ya bingung, kan tidak harus duwe. Kan tetap kalau ada yang kalau di daerah pegunungan, kalau bisa kan warga atau orang yang hafal daerah tersebut diundang buat nopo-nopo. Jadi Mas iki patok iki untuk patok si A, nggak si iki patok untuk si B. Kan gitu kan Pak. Kita pun kalau ada patok di Tegalan Pak ya, sampai apa berarti nama-nama itu, tapi batas-batasnya kan paling iki paling kan akhir-akhir kan paling. Nggih. Tetap Pak, tetap. Jadi kalau untuk daerah wilayah Tegalan kalau bisa ada warga atau tokoh lah
yang apal wilayah tersebut dengan mudah. Berjagani itu loh Pak. Syukur bagi karo nunggu sing liyane diukur benjing bloke 13 14 15 sing liyane iki karo ngomongi pasangan patok. Dadi jenengan mboten kerja 2 kali. Nah, niku sing enteng nih. Terpaksa kok ndak gelem masang patok, yang bersangkutan pemiliknya kudu teko waktu pengukuran. Clear? Nggih, pun.